ini kemarin sempat ramai nih Bang, Iya. yang bisa dibilang Abang mendatangi Polda nih dengan teman-teman setim juga. Maksud dan tujuannya seperti apa sih Bang kalau boleh tahu Bang? Ya, yang pertama sih saya sebenarnya untuk lapor-lapor orang ini malas juga ya. Karena kan tujuan kita bukan untuk mempidanakan orang gitu. Karena menurut saya pidana itu adalah ultimum remedium yang sifatnya tidak ada penyelesaian lagi, sehingga itu di jalur terakhir untuk diambil langkah hukum. Terkait dengan kasus ini, kenapa saya datang ke Polda Metro Jaya? Karena berdasarkan data yang kita peroleh, ini pemilik akun YouTube ini ya, ini tidak ada habisnya untuk menyerang harkat dan martabat Pak Rudiana, khususnya juga kepada tim penasihat hukum. Ini orang sudah kita nasihati, sudah kita tegur ya secara baik-baik, sudah kita minta agar dia minta maaf kan gitu terkait dengan opini-opini yang fitnah kan gitu. Informasi-informasi yang bohong, apalagi tujuannya untuk menyerang harkat dan martabat Pak Rudiana dan tim pengacara. Sehingga pada tanggal 2 Oktober 2024 kemarin saya resmi melayangkan somasi kepada yang bersangkutan. Izin Bang, tanggal berapa? Tanggal 2 Oktober. 2 Oktober. Oh, berarti sudah dilayangkan tanggal 2 Oktober. Iya, 2 Oktober udah kita layangkan somasi. Nah, di dalam somasi itu kan sudah jelas kita suruh dia untuk meminta maaf dan tidak mengulangi perbuatannya lagi untuk mencemarkan nama baik Pak Rudiana maupun tim penasihat hukum. Akan tetapi yang sangat kita sayangkan sekali ya, yang bersangkutan ini justru menyebarkan somasi yang saya kirimkan kepadanya dengan membuat dalih playing victim ataupun dia merasa dirinya korban gitu. Padahal dia yang menghina orang lain gitu. Dia yang menyebarkan fitnah terhadap orang lain, dia mencemarkan nama baik Pak Rudiana maupun saya. Terus sekarang dia merasa dirinya korban setelah dilaporin. Ini merupakan fenomena yang tidak baik menurut saya sebagai orang yang ingin mencari simpatis ataupun follower gitu. Nah, kalau yang disampaikan itu tentang kebenaran ataupun hal lainnya silakan saja gitu. Akan tetapi dia sudah menyerang personal orang, sudah menyerang pribadi. Nah, kalaupun dia kemarin itu minta maaf dan menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi perbuatannya, tentu saya maafkan. Tapi justru kita udah kasih kesempatan dia malah menantang. Karena dia menantang itu makanya saya pidanakan gitu loh. Artinya apa? Biar ada efek jerah terhadap dia. Kalau saya sudah buat laporan polisi, tidak mungkin saya cabut laporan polisi saya. Makanya kesempatannya tidak ada 2 kali. Kesempatan itu hanya sekali gitu loh. Jadi jangan dikira ini main-main gitu. Seperti itu. Ya, Bang, mungkin seseorang ini nih Bang, boleh tahu nggak sih Bang, apakah ini adalah memang seorang YouTuber sudah lama, maksudnya yang memiliki jutaan viewers, atau memang dia baru sih Bang, YouTuber baru ini atau gimana sih Bang? Kalau dugaan kita itu dia punya studio rekaman satu, ya mungkin dia juga bisa dikatakan penyanyi juga kan gitu. Oh, penyanyi juga. Iya, tapi kan ini saya lihat udah keterlaluan orangnya kan gitu. Dan satu lagi juga ada oknum pengacara juga ya yang menyebarkan informasi hoax fitnah yang katanya itu Pak Rudiana mencairkan jasa raharja ya, asuransi. Itu nggak benar. Justru karena memang ketidakbenaran itu kita bantah dengan bukti. Saya udah sampaikan kepada klien saya Pak Rudiana tetap sabar. Nah ini buktinya nih dari jasa raharjanya. Jadi di sini jasa raharja sudah menyampaikan bahwasanya tidak ada yang dicairkan ataupun yang dimintakan uang oleh Pak Rudiana. Jadi yang disampaikan mereka itu tidak benar dan hoax. Itulah, kasihan loh orang lain
udah korban, anaknya sudah meninggal, tapi dipitnah-pitnah terus dengan berita-berita yang nggak benar gitu. Seperti katanya asuransi sudah dicairkan berapa ratus juta gitu kan, itu nggak benar semua mas, bohong semua gitu. Bagaimana mungkin dicairkan beliau sedangkan jasa rajanya sudah menjelaskan tidak pernah sama sekali dicairkan dan dimohonkan gitu. Oke, Bang. Nah, untuk yang si YouTuber ini, Bang, mungkin sebelumnya ada nggak sih dia kayak beritikat baik kayak setelah Abang tegur somasi gitu kayak, Bang, ini bisa nggak sih diobrolin atau musyawarah atau Iya. gimana? Ada nggak sih Bang dari dia seperti itu? Yang pertama kita udah kasih kesempatan itu ya agar dia men-take down ya berisi video-video yang fitnah, pencemaran nama baik dan berita bohong. Apalagi kita udah kasih kesempatan dia untuk meminta maaf kepada kita. Nah, namun ya kesempatan yang kita berikan itu tidak disambut dengan baik oleh yang bersangkutan, justru surat kita ini sebarkan dia lagi. Oke. Dia nih saya disomasi Fitra gitu kan. Hmm. Nah, itu ada kata-kata itu tuh. Oh lihat nih saya disomasi nih, viralkan lagi videonya katanya gitu. Artinya apa? Ini orang udah keterlaluan. Kalau dia nggak keterlaluan, saya juga nggak akan melapor polisi. Apa yang saya laporin? Orang kita dicaci, dikritik dan lain, kita biasa aja gitu. Akan tetapi kalau dia sudah menyinggung terkait dengan hal-hal yang tidak benar dan hoax, menggiring opini, itu nggak akan saya biarkan, gitu loh. Nah kalau banyak yang kritik saya itu, saya silakan aja, pengen aja. Orang saya memiliki bukti sesuai dengan data yang kuat, makanya saya berpatokan kepada bukti yang ada. Sungguh kita sesalkan ini ketika ada orang-orang yang terlalu percaya kepada TikTok editan tanpa cross check apakah ini editan atau tidak kebenarannya gitu. Banyak yang kayak gitu sekarang fenomenanya gitu. Tiba-tiba nanti ada video seolah benar, orang jadi menganggap itu benar. Padahal itu editan dan udah potong-potongan video, ada suaranya dimasuk-masukin nggak benar lagi seolah-olah kita gitu. Oke. Awalnya memang sengaja, maksudnya gini Bang, apakah memang ini adalah dari Abang personal maksudnya sebagai kuasa hukum atau memang ini permintaan dari klien Abang Pak Ibtu Rudiana? Kan ini kan bersangkutan dengan beliau ya. Iya, yang pertama kan khususnya itu karena beliau sudah menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa hukum, tentunya kita yang mengambil sikap. Contohnya Mbak udah percayakan kepada saya harus mengambil sikap untuk kebaikan Mbaknya gitu. Artinya apa? Setuju atau tidak setuju klien saya untuk memperjuangkan hak-haknya dan menguruskan nama baiknya, tentu harus saya jaga. Dia juga bukan seorang malaikat kok, dia juga manusia. Dia juga punya masa pensiun. Dia juga punya anak-anak, punya istri, punya keluarga. Apa kata dunia kalau itu tidak diluruskan? Tentunya akan menjadi suatu kebenaran bohong. Artinya apa? Seolah-olah itu benar, padahal itu bohong semua kalau tidak kita proses secara pidana gitu. Kalau kita diam-diam aja, lama-lama nanti yang nggak benar jadi benar dianggap mereka gitu. Kita counternya secara hukum karena kita negara hukum, dan kita berpijakan pada pasal-pasal dan ketentuan hukum yang ada di negara Republik ini. Oke. Bang, izin ini yang kemarin Abang laporkan ini terkait pasal apa sih Bang kalau boleh tahu Ya. masukan? Yang saya laporkan itu ya pasal 27A, pasal 45 Undang-Undang ITE dan pasal 311 KUH pidana. Jadi selain ada ITE-nya, ada pidumnya juga, pidana umumnya gitu. Jadi pasal berlapis. Saya berharap ya penyidik Polda Metro Jaya untuk segera memproses laporan polisi tersebut agar pelakunya segera diamankan dan ditersangkakan. Oke. Nah, Bang, ini kenapa Abang melaporkan dengan pasal berlapis ya? Karena kan bisa dibilang ini banyak yang mengatakan bahwa udah ITE aja kan udah cukup gitu. Apa sih Bang dasarnya untuk bisa diambil dua pasal ini yang Abang laporkan begitu Bang? Tentunya kalau pasal pidum itu adalah pasal alternatif ya. Oke. Nah, kalau seumpamanya 311 itu adalah pasal pemberatannya. Kalau memang dia ada unsur mensrea ataupun kesengajaan untuk menghina saya,
Karena ini saya lihat ini videonya bukan satu tapi berturut-turut. Semuanya mayoritas itu menyerang dan mencemarkan nama baik. Nah, kalau dia mengkritik silakan aja gitu. Tapi kan dia jangan mencemarkan ataupun memfitnah orang. Itu hal-hal yang menurut saya harus diluruskan. Kalau nggak saya luruskan nanti bagaimana? Kedepannya itu nanti orang berpendapat ya benar ini gitu. Nah, justrunya laporan polisi saya udah terima. Artinya apa? Buktinya udah terpenuhi dan tercukup. Kalau laporan polisinya nggak diterima berarti kan nggak benar dong. Tuduhan saya terhadap dia itu aja. Nah, mungkin Bang apa sih masa hukumannya, mungkin sanksinya seperti apa, atau mungkin ada denda yang harus dibayarkan juga atau bagaimana Bang? Kalau ancaman pidananya itu 6 tahun penjara, di atas 5 tahun. Kalau udah 6 tahun itu kan berarti wajib ditahan. Oke. Lain cerita kalau di bawah 5 tahun bisa penangguhan kan gitu. Nah, karena memang dia sudah di atas 5 tahun berarti kan ini pasal yang berat sekali. Nah, tentunya saya berharap ya agar laporan polisi saya ditegakkan terhadap mereka yang menyerang nama baik Pak Rudiana maupun diri saya pribadi gitu. Ini kita nggak terima. Oke. Nah, mungkin respon Pak Ibtu Rudiana yang setelah Abang melaporkan sang YouTuber ini begitu Bang. Beliau menanggapinya seperti apa sih Bang? Kalau beliau sebenarnya sudah menyerahkan sepenuhnya kepada tim penasihat hukum. Nah, apapun yang diambil oleh penasihat hukum itulah yang terbaik untuk beliau. Kita juga nggak mau klien saya terus-terusan dihina-hina terus gitu loh. Batas kesabaran orang juga kan ada. Kita ini manusia, Mbak. Bukan kita malaikat gitu loh. Karena memang ini sudah berkali-kali berkelanjutan terus dan ini nggak bisa dibiarkan lagi gitu loh. Karena sekali 2 kali kita peringati, 3 kali kita peringati juga enggak juga. Jadi lantas apalagi untuk menegur dia kalau bukan laporan polisi. Nah, kalau nggak saya lapor polisi dia nggak akan sadar gitu. Buktinya dia udah kita tegur nggak ditindakan dan buktinya juga kita somasi juga dia malah menantang. Sehingga apa salahnya saya untuk laporkan dia? Saya juga kan punya hak untuk melapor. Oke. Nah, ini kan sudah laporan sudah jadi begitu. Mungkin ada nggak sih Bang dari pihak sana komunikasi dengan Abang setelah laporan sudah jadi, sudah Abang buktikan nih kalau Abang tidak main-main begitu. Mungkin dari sana ada nggak sih Bang komunikasi sampai saat ini? Nggak ada. Yang saya lihat sekarang postingannya nggak ada lagi ya. Okay. Karena apa? Itu yang saya bilang tadi kalau saya udah lapor, Mas jangan menangis. Karena pasti nggak akan saya cabut. Kesempatan itu ada sebelum saya melapor. Karena kita adalah pelapor yang serius, kita nggak main-main gitu loh. Kalau kita laporin orang, laporin. Nah sebelum itu terjadi, kita kan pasti bicarakan dulu. Saya juga pengen tanya, mana yang kamu tuduh ini? Gitu loh. Kalau saya salah, pasti saya terima gitu loh. Tapi kan saya nggak terima karena tuduhan-tuduhan itu sudah larinya kepada sifatnya mencemarkan. Dan tujuannya untuk menghina maupun menggiring opini yang tidak benar. Ya kalau memang dia opini silakan saja gitu, tapi jangan menyerang personal orang, itu nggak boleh gitu. Apalagi yang bersangkutan ini kan bukan media pers gitu. Lain halnya kalau media pers nggak bisa dilaporin, harus melalui dewan pers gitu. Oke. Bang, lalu ini kan Abang juga melaporkan satu nama lagi. Dia adalah seorang kuasa hukum juga yang Abang tadi sebutkan gitu. Mungkin boleh dijelaskan Bang kenapa akhirnya Abang melaporkan beliau nih gitu. Terus lalu seperti apa nih Bang? Mungkin ada omongankah dari dia yang akhirnya Abang buat laporan tersebut menjadi dasar atau gimana Bang? Yang ini udah kita somasi kan gitu. Dan kita udah tegur dia agar dia insaf. Dan saya juga udah suruh dia bertaubat gitu. Melalui media pers juga saya bilang saudara bertaubat dan insaf. Nah, tapi ini orang gak insaf gitu loh. Lalu kita nasihati, makanya kita layankan somasi. Nah, karena tuduhan-tuduhan dia itu semua rata-rata fitnah semua. Dia menyampaikan seharusnya kasih bukti dong gitu loh. Buktinya ini gitu loh. Buktinya ini. Oke, kita fair gitu. Akan tetapi kalau dia menyampaikan suatu statement tapi nggak bisa dibuktikan, ini yang bahaya. Kalau saya jelas. Contohnya dari Jaya udah buat pengakuan. Dia gebukin itu almarhum. Videonya ada. Mukanya mulus-mulus saja nggak ada masalah. Justru mereka yang lantas kalau memang di dalam tahanan itu karena memang ini kasusnya pencabulan di bawah pemerkosaan anak di bawah umur kan gitu karena 16 tahun kan masih anak-anak.
ada yang geram sesama napi di dalam ya itu tanyakan kepada napinya gitu loh. Jangan Anda menuduh hal-hal yang tidak kepada orang lain yang tidak melakukan perbuatan itu. Nah ini yang menurut saya itu sangat kita sesalkan dan sayangkan sekali gitu. Nah, Bang, apakah orang tersebut nih, Bang, yang Abang sebutkan mungkin tadi salah satu kuasa hukum ya begitu ya. Dasarnya apa sih, Bang, yang bisa akhirnya ngebuat ini tuh jadi kayak Abang buat laporan gitu? Apakah memang dia melaporkan atas yang mana nih, Bang, kasus yang mana? Maksudnya dalam arti kayak banyak nih kan yang apa ya, yang diterima oleh Pak Ibtu Rudiana banyak sekali nih sudutan-sudutan dari orang-orang gitu. Mungkin salah satunya dari apa nih, Bang? Yang mana nih, Bang? Yang sampai akhirnya Abang melaporkan kuasa hukum ini mungkin apa sih, Bang? Salah satunya? Ya memang masalah ini juga sudah banyak nih lawyer-lawyer terpidana ini hubungi saya juga. Abang laporin saya katanya gitu kan. Ya bagi yang merasa aja gitu. Dan kita akan kejar satu-satu mereka. Kita nggak akan diam gitu loh. Jangan juga dia membina dengan seenaknya, sebebas-bebas dia. Memang benar ini negara demokrasi, tapi ingat ini negara hukum juga gitu. Tidak kebablasan juga dia menyampaikan hal-hal yang sifatnya itu bersifat fitnah dan menyebarkan berita bohong. Kita nggak peduli mau dia siapa, politisi kayak gitu loh, mau dia pengacara apa, kalau yang menyebarkan berita yang tidak benar, hoax, opini yang tidak benar, pasti akan kita proses secara hukum. Karena kita negara hukum yang harus tunduk kepada hukum. Jangan juga seenak perut dia aja ngomong sana sini, tapi dia memfitnah orang gitu loh. Dia harus cross check dulu dong kebenarannya. Jangan main ini contohnya mencairkan jasa raharja dan lain-lain, itu nggak benar semua. Jadi kan sudah saya tunjukin buktinya bahwasanya tidak ada pernah dicairkan jasa raharja. Jangan dia menggiring ini kepada kecelakaan. Kalau memang dia mau PK silakan aja PK. Tunggu aja sini apa. Kita orang mati itu kok apa keputusan pengadilan? Kita hargai itu. Kalau memang kita nggak benar, kita proses secara hukum. Itu aja. Oke, Bang, boleh nggak sih Bang tahu nih mungkin siapa sih ini, Bang? Apa mungkin dia sosoknya seorang perempuan kah, Bang? Karena kan lawyer ini banyak nih dari kuasa hukum. Maksud saya itu ini orang ditahan dulu baru saya konferensi pers. Gitu. Sedikit lah biar, langsung di biar spill, dia Bang. nanti ngantisipasi gitu. Oke. Nanti kalau saya sebutin namanya diantisipasi pula, dia datangi pula nanti ke polisi kan. Capek polisi jadinya kan gitu. Biar dia ada penyidik bekerja. Tapi berdasarkan hasil konseling saya maksudnya terpenuhi. Oke. Pidananya ada. Gitu loh. Itu hasil konseling saya. Nah, mungkin pasalnya apakah sama dengan seorang YouTuber ini, pasal yang akan Abang ajukan atau berbeda pasalnya? Sama pasalnya. Sama. Ayo. Oke. Kemarin politisi udah kita laporin. Oke. Saksi-saksi udah kita laporin penyebaran berita bohong. Jadi nggak apa-apa, biarin aja mereka biar terikau ya kan. Ya kita juga kan nggak akan diam. Ya kita pasti akan respon gitu. Nah, Bang, apakah lawyer ini nih, maksudnya kuasa hukum ini yang Abang laporkan ini, dia sudah kayak apa ya? Mungkin berkomunikasi dengan Abang. Mungkin yang benar-benar Abang tuju ya begitu. Kan banyak nih, lawyernya banyak, tapi yang mungkin merasa hanya satu orang, tapi tujuan Abang kan beda nih. Apakah yang Abang tuju ini dia merasa atau mungkin ada omongan ke Abang, Abang speak up kayak dirembukin lah gitu. Ada nggak sih Bang nih yang Abang tuju nih orang sampai saat ini? Sebenarnya yang bersangkutan ini ngefans juga sama saya gitu. Karena pada waktu saya debat live juga dia datangi saya gitu. Sampai main unjuk gitu kan. Nah, sosoknya perempuan berarti nih? Ya bagi yang merasa aja gitu. Oke. Jadi dibiarkan aja dulu ya kan. Kasih aja waktu pansos mereka apa. Nanti selesai putusan PP ini kan akan dilihat nanti seperti apa gitu. Nah kalau memang itu nanti nggak terbukti, hati-hati. Itu aja. Bakal serangan balik akan terjadi gitu loh. Saat ini kan mereka yang menyerang nih. Terus-terusan nih membabi buta, nggak ada waktu, nggak ada ini, tiap hari, ya kan. Tapi kalau memang nanti sudah selesai putusan PK-nya tidak sesuai dengan harapan dia, ingat itu juga akan tinggal diam, gantian dong gitu loh. Nah, jangan dia merasa ini momen ini karena memang mereka lagi didukung oleh dunia maya sehingga dia sesuka hati dia gitu, nggak bisa. Dan apa namanya,
Dan dunia maya itu kan tidak sesuai dengan dunia nyata faktanya. Orang saya jalan-jalan ini biasa, orang nggak tahu kasus itu apa, gitu loh. Saya contohnya kemarin ke Bogor, Kabupaten Bogor sana, saya biasa jalan nggak ada masalah orang. Saya ke Tapanuli juga gitu, Tapang Selatan, Padang-Lawas, Pekanbaru, orang nggak terlalu ini gitu, cuma di media sosial aja yang rame gitu. Karena kalau dunia nyata itu biasa aja.